Nah, kita udah ngomong ini Ustadz Ya. tentang pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah banyak tahu cerita sekilas tentang pondok pesantren Darul Fikri. Nah, saya jadi bertanya nih Ustadz. Sebenarnya dulu masa kecil Ustadz tuh kayak gimana sih? Wah, sampai akhirnya kepikiran dan akhirnya alhamdulillah sukses mendirikan pondok pesantren Darul Fikri. Nah, kalau boleh cerita sedikit, cerita yang manis-manis saja. Seperti apa nih Ustadz kira-kira masa kecil Ustadz dulu? Boleh kita sharing-sharing dan cerita ke teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya masa kecil itu anak gunung, Pak. Anak gunung, anak kampung, anak tukang ngarit. Nah, jadi ngasuh kambing gitu. Jadi kami dari kecil hidupnya di pegunungan, ditempa oleh orang tua, dan kami adik-beradik bertiga, kami laki sendiri. Dan orang tua kami mu'alaf. Dari didikan orang tua yang begitu disiplin, saya itu pulang sekolah jam 1, jam setengah 2 itu saya belajar TPQ Diniyah, dan itu sampai jam 4 saya disuruh miara kambing sampai jam 5 setengah 6 baru pulang. Dari situ badal maghrib saya harus udah wajib ke masjid. Kalau saya ndak ke masjid, ibu saya ndak ngasih makan dalam malam itu. Nah, jadi didikan orang tua yang begitu disiplin, yang ketat, dan orang tua ini biarlah kami ndak tamat sekolah, asalkan anak-anak kami ini bisa menyelesaikan sekolah maupun pondok pesantren. Jadi disitulah kami semangat dalam belajar, walaupun di gunung, anak kampung, alhamdulillah sampai kami bisa menyelesaikan pendidikan formalnya maupun non formalnya. Jadi memang dari kecil pun udah disiplin ya Ustaz? Iya. Orang tua itu memang khususnya ibu, Pak. Khususnya ibu itu sangat disiplin sekali, dan kesempatan main saja dibatasi oleh beliau. Pokoknya belajar. Padahal ibu saya itu mu'alaf gitu ya, tapi sangat luar biasa beliau menekankan anak-anaknya itu dalam perihal sholat khususnya. Itu beliau sampai subhanallah ya. Dari didikan itulah yang menjadikan kami seperti ini. Jadi Ustaz kecilnya tuh di mana Ustaz? Saya di Keling, Jepara, tempat kerajaan Kalingga itu, Pak. Ya. Jadi di sana banyak sekali, di kampung saya itu masih Buddha banyak, bahkan keluarga saya itu datuk saya saja masih Buddha. Abangnya ibu yang paling tua itu muslim, adiknya ibu yang bungsu baru jadi biksu, namanya Bante Piadiro di Lasem. Jadi alhamdulillah pernah kesini Pondok Darul Fikri Pak, beliau 2 kali gitu ya. Jadi di keluarga kami itu berbeda keyakinan, yang Kristen pun ada. Ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan mereka ukhuwahnya sesama keluarga itu. Alhamdulillah. Dan kecilnya Ustadz itu berarti semuanya dihabiskan di Jepara, sampai SMA, sampai pendidikan terakhir di pesantren itulah terakhir. Nah berarti gimana nih ceritanya Ustadz terdampar di Pontianak atau di Kuburaya? Insya Allah rahasia ilahi, Pak. Rahasia ilahi dan bagian dari takdir Allah. Saya ditakdirkan untuk di Pontianak. Ketika saya tamat mondok 2006 bulan 7/8 Pak, saya ada kawan yang ngasih tahu bahwasanya beliau ada di Pontianak, Kalimantan Barat, jualan pempek Palembang. Lalu di situ beliau ngasih tahu saya, kalau bahasa santri sama-sama santri itu manggilnya Kang, Pak. Kang Holik. Mau ndak ke Pontianak? Ini ada peluang. Peluang apa nih? Saya bilang jualan pempek. Jadi santri ditawarin peluang jualan pempek. Akhirnya saya berpikir berunding dengan orang tua, dan satu-satunya keluarga yang memang baru merantau itu baru saya, Pak. Dari adik-beradik tidak ada semua. Jadi pertimbangan yang harus matang dan mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu ketika tujuan saya ke Pontianak ini apa nih? Jualan pempek. Saya berpikir kalau di sana jualan skill saya tak ada, repot. Akhirnya saya itu kursus
kursus Ustaz, ya? bikin PMP. Saking niatnya tuh, Saking Ustaz. niatnya. Kalau urusan background santri udah melekat gitu ya. Tapi mau bertempur itu harus tahu medan. Ya. Musuh kita berapa, pakai senjata apa, itu harus dipersiapkan. Akhirnya saya kursus bikin PMP Palembang, alhamdulillah selesai, jadi dan layak jual. Gitu. Akhirnya dari situlah kami putuskan hari waktu kapannya saya berangkat ke Pontianak. Di situ saya merantau di Pontianak, tepatnya di Jalan Jawa, Gang Budi Setia. Disitulah pertama saya menginjakkan kaki jualan pempek Palembang, dari gang ke gang, sekolahan ke sekolahan, dari jalan satu ke jalan yang lain ya, sampailah pada perjalanan itu saya menetap di Jalan Dr. Wahidin Sepakat 8 Masjid At-Taqwa. Jadi setiap sholat duhur saya jamaahnya sholat jamaah sambil jualan itu, jadwal saya di situ, Pak. Ya, sambil istirahat di situ sholat. Setiap duhur pasti di situ. Asarnya di Masjid Baitur Rahman, tetangga situ. Muter-muter gang udah asar singgah situ. Gitu, Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi kisahnya dari empek-empek. Iya, dari empek-empek Palembang, dari jualan itu, Pak. Ya. Saya pun tidak nyangka, tidak ngira, tidak pernah cita-cita kalau bisa dirikan pesantren gitu ya. Kadang-kadang saya pun mikir, ini mimpi ndak nih gitu ya. Di empek-empek di Pontianak tuh manggil Ustadz gitu. Mari. Jadi empek-empek ini ternyata punya cerita khusus. Iya. Jadi kenangan dalam sejarah. Nah, lanjut Ustadz, kan dari empek-empek nih Ustadz. Nah, terus gimana nih Ustadz? Ceritanya selanjutnya lagi dari empek-empek. Dari empek-empek itu, Pak, subhanallah ya, ternyata hidup itu memang kita harus bersaudara. Hidup itu harus memuliakan, dan hidup itu harus mengasihi. Disitulah saya dalam sholat jamaah itu ketemu dengan namanya Bapak Subiatno. Beliau dosen HTN di Untan. Banyak pelajaran berharga dari beliau. Ternyata dalam saya sholat berjamaah itu beliau perhatikan saya. Bahkan setiap hari Jumat pempek saya ini diborong beliau. Setiap hari Jumat itu diborong. Iya, setiap hari Jumat lepas sholat Jumat pempek diborong. Saya waktu itu masih di tempat kerja yang lama. Lalu beliau nanya saya, diskusi panjang lebar sambil istirahat, duhur itu ngobrol gitu. Dia bilang, Mas Ulik tinggal di mana dan lain sebagainya, nanya-nanya alamat, pernah mondok dan lain sebagainya. Saya bilang kalau berteduh di pesantren pernah, saya bilang gitu. Mau ndak mandiri, kerja sendiri, tidak ikuti orang lain gitu. Saya kaget nih, orang ini belum tahu saya ini orang betulkah enggak, saya ini malingkah penjahat gitu kan. Tapi beliau bilang, insya Allah saya berprasangka baik, Mas Ulik baik gitu. Kalau memang berkenan, kami berikan kesempatan, nanti kami pikirkan dengan kawan-kawan gitu, Pak. Jadi awalnya beliau ketemu saya menanyakan seperti itu, dan prosesnya dimulai dari situ. Prosesnya akhirnya alhamdulillah saya berpikir kalau saya begini terus tidak maju-maju, ada tawaran lagi kan gitu. Akhirnya saya minta waktu 1 minggu untuk memutuskan. Setelah saya putuskan, betul saya ikut Bapak. Ikut saya, gimana caranya mau tinggal di rumah Bapak, ngontrak di masjid. Saya bilang lebih aman di masjid, sambil nyapu masjid, ngurus masjid gitu, Pak. Alhamdulillah kalau dikontrakan repotkan orang lagi gitu. Akhirnya kami tinggal di masjid dengan fasilitas yang disiapkan, dapur umum, modal kerja. Di masjid mana tuh? Di At-Taqwa, Pak. Sepakat 8 Dr. Wahidin. Jadi dapur umum siapkan, gerobak pempek itu disiapkan juga. Kalau pagi jam 6 itu saya udah mulai berangkat jualan. Jam 10, 11 sudah balik, persiapan bentangkan tikar masjid. Zuhuran jam 1, setengah 2 kami udah ngajar TPQ. Ngajar TPQ. Lepas asar, lepas sholat asar, jualan pempek lagi di masjid Mangkal. Alhamdulillah.
Ba'dal maghrib ngajar bapak-bapak majlis taklim. Dari Isya pun ngajar juga. Dari situlah proses perjalanan dakwah saya di Kalimantan Barat mulai kami rintis. Iya, Masya Allah. Jadi tetap jalan Iya. PMP tapi punya ini ya, Iya, punya dakwah. unsur dakwah. Iya. Nah itu berapa lama tuh Ustadz jualan PMP itu? Di Pontianak kurang lebih hampir 1,5 tahun Pak. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun Jadi, setengah. udah berarti udah jadi marbot. Iya, buat masjid, jualan PMP, Iya. ngajarin TPQ, ngajarin TPQ, Berarti ngajarin bapak-bapak. udah padat tuh jadwal sehari-hari. Jadi kayaknya udah kayak orang kerja kantoran. Iya. Kan? Masuk kerja pagi, ya kan? Pagi, Tapi jadwalnya malam. Masya Allah. Tapi ada kerja dan ibadah. Nah dari situ kemudian gimana gitu Ustadz ceritanya tuh dari udah pindah ke At-Taqwa, marbot di sana 2 tahun setengah. Nah terus Disitulah Pak, dari At-Taqwa itu kami lama ngabdi di sana. Iya. Akhirnya dengan izin Allah di Masjid At-Taqwa juga kami dipertemukan jodoh gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita nanam padi Iya. pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Gitu Iya. ya. Jadi kami alhamdulillah jodoh pun tidak cari karena dijodohkan Pak. Gitu. Wah, ini Jadi subhanallah. alhamdulillah. Dari situlah kami dapat jodoh juga di Masjid At-Taqwa, dijodohkan. Lalu di At-Taqwa masih ngabdi 3 tahun setengah saya. Oh masih ya. 3 tahun setengah sampai saya masih ngabdi sana. TPQ madrasahnya masih juga. Akhirnya 2012 akhir itulah ada seorang hamba Allah namanya Pak Haji Gunardi memberikan hibah tanahnya 1 hektar untuk kami. Lahan yang begitu luas tentunya tidak serta-merta kami sangat bahagia senang tentu, tapi ada beban moral Pak. Iya. Akhirnya saya bilang, gimana Pak kalau hanya rumah ini terlalu luas, lebih manfaatnya gimana kalau background saya santri kita bikin pesantren. Kata beliau silahkan, tapi dengan satu syarat, pesantren yang berbasis du'afa. Bagaimana nyekolahkan orang tak mampu, fakir miskin, anak yatim. Akhirnya dengan bismillahirrahmanirrahim kami melangkah dengan membantu sahabat-sahabat kita, saudara kita yang memang mau belajar pesantren tapi terkendala biaya. Seperti itu. Akhirnya berdirilah. Alhamdulillah 2013 berdiri. Iya. Jadi alumni empek-empek. Nah, Masya Allah. wah cukup seru dan panjang Iya. cerita. Jadi saya ingat termotivasi satu makalah Pak. Iya Ustaz. Himatur rijal tuhbitul jibal. Cita-cita mulia seorang lelaki itu bisa menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Masya Allah. Jadi sebelum berbuah pantang mundur. Nah, Jadi wah, jadi itulah awal ceritanya sampailah Iya. Darul Fikri seperti sekarang ini. Tapi itu waktu Darul Fikri berdiri sudah menikah ya Ustaz ya? Udah, nikah. udah alhamdulillah udah. Tapi waktu menikah masih di Masjid At-Taqwa. At-Taqwa, masih At-Taqwa. Tapi tinggalnya masih di masjid Ustaz? Masih di 3 tahun Ustaz. iya 3 tahun setengah. Masya Allah. Wah, cukup panjang perjalanan. Jadi jangan menyerah dulu kalau memang punya cita-cita atau sekarang posisinya teman-teman pedagang PMP tadi misalnya pedagang bakso, pedagang rujak dan lain-lain. Iya. Selama ada niat ya Ustaz. Niat kesungguhan. Kesungguhan hati ya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi apapun gunung aja bisa dilemburkan. Oh, apalagi cuman kayu ya. Nah, jadi karena sekarang ini kadang-kadang anak-anak muda kita bermimpi aja tuh takut Ustaz. Iya. Padahal mimpi itu nggak bayar. Nggak bayar. Jadi kalau bermimpi aja takut gimana mau melaksanakan menjadi sebuah realita atau kenyataan ya Ustaz Iya, ya. betul. Jadi 2013 tanggal berapa Ustaz? Bulan 2 Bulan 2. tanggal 23. 23 bulan 2. Jadi itulah yang dijadikan ini Ustaz ya mungkin ulang tahun Darul atau milad Fikri. Darul Fikri. Iya, milad Darul Fikri. Kelahiran Darul Fikri. Fikri. Insyaallah. Agar tidak lupa sejarah. Benar, benar saja. Nah, Insyaallah. kemudian kalau ketika Ustadz pertama kali menjalani atau mendirikan Darul Fikri itu
pasti kan ketemu masih ketemu suka dukanya. Iya, gitu. iya, iya. Nah, boleh cerita sedikit Ustaz Masya suka Allah. duka yang masih bisa diingat dan Iya. bisa menginspirasi lah Ustaz. Seperti itu. Ya Allah. Tapi apa Pak ya, suka dukanya banyak juga gitu ya. Tapi sukanya inilah yang menutup daripada Masya duka. Allah, iya, Ustaz. Karena begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika masuk sini tuh Pak, anak saya itu nangis terus karena lampu listrik tak ada. Yang terdengar suara jangkrik, Iya. kodok, gelap gulita, terang itu kalau bulan purnama. Jadi listrik belum ada Ustaz? Belum ada. Belum ada. Dan satu-satunya lampu itu lampu pelite yang menemani. Itu selama berapa tahun tuh Ustaz? Enggak sampai 1 tahun Pak, enggak sampai Oh 1 tapi tahun. bulanan juga Ustaz. Iya, anak saya nangis terus, mau Iya. beli bakso ya susah gitu ya. Itu kondisi apa ya? Kondisi itu kurang lebih hampir 1 tahun. Iya. Lalu pelan-pelan akhirnya listrik masuk. Iya. Walaupun demikian saya di Pontianak ini masih awam mengerjakan lahan pertanian Pak. Jadi untuk mengerjakan lahan pertanian, untuk nyemprot dan sebagainya belum paham. Medannya beda dengan di Jawa kan, Iya. gitu. Jadi saya itu sampai nanam padi ini teknisnya kayak apa, berguru kepada siapa gitu ya. Tetangga ndak ada. Gitu. Akhirnya kurang lebih hampir 1 tahun itu lahan kita hanya semprot, belum bisa nanam saya, belum tahu teknisnya. Iya. Subhanallah. Disitulah letak krisisnya Pak. Karena nanam padi belum, Iya. masyarakat belum kenal saya gitu kan. Biasanya dakwah saya di kota, tempatnya sudah jelas gitu. Nah, sekarang dakwah kita di tengah hutan. Iya. Yang didakwai siapa gitu. Benar. Alhamdulillah Iya. dari situlah betul-betul mujahadah, betul-betul untuk beli beras 1 kilo saja saya pernah merasakan tidak kuat Pak. Untuk beli beras 1 kilo, Iya Ustaz. setengah kilo saja uang itu tidak cukup gitu. Nah, disitulah kita harus banyak bersyukur. Bagi saya kalau hanya beras 1 kilo nggak bisa beli itu masih rintangan kecil, masih bisa dilalui gitu. Yang penting kita semangat untuk berkarya, semangat terus berjuang dan berdakwah, jangan sampai surut hanya gara-gara masalah ekonomi. Oleh karena itu lambat laun akhirnya ketemulah dengan sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah kita. Akhirnya dapatlah ilmu pertanian. Akhirnya panen padi pertama itu hampir 2 ton Pak. Masya Allah. Sekali Disitulah ya untuk operasional pesantren Iya. mulai berjalan, pesantren mulai ada gerak ekonominya. Akhirnya saya melihat peluang di pondok kita nih apa nih? Iya. Yang potensi sekali pertanian. Yang kedua perikanan, karena kita dekat laut, sirkulasi air itu cepat banget. Iya. Sehingga perkembangan ikan bagus. Akhirnya kita manfaatkan lahan yang ada untuk perikanan Pak. Perikanan. Untuk menambah unit usaha pondok. Alhamdulillah. Jadi perikanan inilah kebutuhan suplai gizi anak-anak terpenuhi. Iya. Belum lagi kalau di depan itu ada udang, setiap pagi panen udang kita kan. Masya Allah. Udang Iya. sungai itu. Iya. Jadi alhamdulillah padi nanam sendiri, ikan panen sendiri, tidak perlu beli gitu ya. Iya. Udang panen sendiri, jadi melimpah lah Pak. Iya. Jadi itulah nikmatnya hidup di kampung. Iya. Jadi panjang juga ya. Iya. Kak, ya. Jadi akhirnya kesini nggak ada listrik. Nggak ada ya listrik. kan? Nah itu hebatnya Ustadz kita nih nggak ngeluh ya. Nah mungkin di luar sana sekarang kan banyak nih Ustadz kondisi orang yang sebenarnya karena kurang bersyukur. Nah jadi akhirnya merasa diri paling susah gitu. Iya. Padahal di balik itu masih banyak yang Ustadz, lebih yang susah, lebih susah. lebih sakit. Benar Ustaz. Nah, tapi karena semuanya tadi Ustaz jalanin dengan keluarga Iya. dengan happy, Dengan nikmat happy. aja. Alhamdulillah sampailah kondisi seperti sekarang Ustaz. Iya. Asal masih saya berkeyakinan gini Pak, asal matahari masih terbit, Iya. angin masih berhembus, air sungai masih mengalir, Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kelaparan. Tuh, catat tuh, Pak. jadi kuat tuh, jadi kuat. Jadi kuat. Jadi buat anak-anak muda sekarang ya kan, kuat dari Ustadz. Selama matahari masih bersinar ya kan, angin masih berhembus. Nah, Air sungai masih mengalir, air sungai masih Tuhan mengalir. tidak akan pernah meninggalkan kita kelaparan. Nah, Masya Allah. Nah, itu tuh yang pesan yang sangat dalam gitu, dari Ustadz kita. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Ustadz. Iya, Pak. Nah, jadi kalau Ustadz boleh sharing-sharing ke teman-teman yang di sana yang nanti nonton video kita,
kira-kira apa nih motivasi yang bisa Ustadz berikan, terutama buat kita-kita nih anak-anak muda yang ada di lingkungan Pontianak ataupun seluruh Indonesia nih. Nah, kira-kira dari Ustadz seperti apa? Pesan saya buat sahabat-sahabat semuanya, generasi muda, terus berkarya, terus belajar, jangan henti di tengah jalan, karena cita-cita kita yang luhur itu harus terus kita perjuangkan sampai ketemu, sampai kita mendapatkan sebuah kemuliaan itu. Jangan gampang mundur menyerah hanya gara-gara situasi dan keadaan. Ya, oleh karena itu saya berpesan pada kaula muda, langkah cepat, jalur cepat dalam menggapai kesuksesan adalah melalui jalur agama. Dengan belajar agama maka Anda akan mendapatkan kemuliaan. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dua syaratnya kalau Anda pengen dinaikkan derajatnya oleh Allah, beriman dan berilmu. Maka harus iman dan berilmu. Masya Allah, quote-nya sangat, pesan-pesannya sangat ngena banget. Nah, jadi sebenarnya sekarang juga kan nggak susah ya Ustaz, mau berilmu banyak di mana-mana, sekolahnya ya. Banyak, sekolah ilmu di YouTube dan lain-lain. mau beramal juga banyak. Nah, jadi itulah teman-teman bincang-bincang kita, ya kan. Mudah-mudahan cerita dari Ustadz Nurholik bisa menginspirasi kita semua. Amin. Dan bisa membuat hidup kita lebih bersyukur, lebih bermanfaat, dan bisa menjadi lebih berkualitas. Amin. Terima kasih Ustadz atas bincang-bincangnya. Teman-teman jangan lupa datang ke Darul Fikri, ya kan. Kemudian donasi Darul Fikri, dan mari kita sama-sama peduli dengan santri-santri yang ada di Darul Fikri. Kalau Darul Fikri nama santrinya apa Ustadz? Penyebutannya Sahabat Gotas ya? Ya, Sahabat Gotas. Gerakan Orang Tua Asuh Santri. Nah, gerakan dukung terus gerakan orang tua asuh santri di Darul Fikri. Semoga kita semua mendapat manfaat dari ilmu dan amal yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak Ustadz bincang-bincang kita. Kita tutup bincang-bincang kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.